Banjir yang melanda Kabupaten Kudus disebabkan oleh faktor alam dan antropogenik. Curah hujan tinggi sejak 9 Januari 2026 menyebabkan tanah jenuh sehingga tidak mampu lagi menahan resapan air. Peningkatan drastis debit air akibat hujan ekstrim menyebabkan 3 sungai, Sungai Gelis, Sungai Piji, dan Sungai Dawe di Kabupaten Kudus meluap. Sistem drainase di Kabupaten Kudus belum mampu mengatasi volume air yang sangat besar akibat hujan ekstrim, ditambah dengan banyaknya saluran drainase yang tersumbat oleh sampah dan sedimen. Selanjutnya, dampak kesehatan. Yang pertama, penyakit kulit. Keluhan yang paling banyak ditemukan adalah penyakit kulit akibat kontak langsung dan berulang dengan air banjir yang kotor. Air yang tercemar menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, hingga infeksi seperti dermatitis, kutu air, dan skabies. Yang kedua ada hipertensi. Sejumlah warga, terutama lanjut usia, juga mengalami hipertensi. Kondisi ini dipicu oleh kelelahan fisik, stres, serta pola istirahat yang terganggu selama masa pengungsian. Keluhan lain yang turut ditemukan meliputi gangguan lambung seperti mual dan gastritis, demam, dan flu. Yang ketiga ada ISPA. Lokasi posko yang relatif terbuka menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari, sehingga meningkatkan risiko batuk dan pilek. Adapun posko banjir RW 08 menjadi lokasi dengan jumlah kunjungan paling sedikit, yaitu 6 pasien dengan keluhan penyakit kulit, ISPA, serta gangguan pencemaran ringan. Selanjutnya ada kerentanan masyarakat. Kerentanan atau vulnerability masyarakat terhadap bencana banjir merupakan kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk menghadapi bahaya. Kerentanan sosial meliputi berbagai faktor demografis dan sosial yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Faktor-faktor tersebut antara lain kepadatan penduduk, rasio kelompok umur tidak produktif, atau anak-anak dan lansia, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan distribusi jenis kelamin. Tingkat pendidikan yang rendah juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang resiko bencana dan kemampuan untuk mengambil tindakan mitigasi yang tepat. Semakin tinggi tingkat ekonomi suatu masyarakat, semakin rendah tingkat kerentanan ekonominya terhadap dampak banjir. Trauma psikologis dan gangguan kehidupan sehari-hari menjadi dampak sosial yang signifikan dari bencana banjir. Dari sisi kesehatan, banjir meningkatkan resiko penyebaran penyakit berbasis air seperti diare, leptospirosis, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana yaitu ada 4. Yang pertama, status tanggap darurat bencana. Pemerintah Kabupaten Kudus telah memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga akhir Januari 2026. Yang kedua, operasi modifikasi atau cuaca atau OMC. BNPB bekerja sama dengan BPBD Jateng untuk memodifikasi cuaca pada pertengahan Januari untuk mengurangi intensitas hujan ekstrim. Yang ketiga, penanganan darurat, genangan, dan evakuasi. Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan terlibat langsung dalam evakuasi warga yang terdampak, pengaturan pengungsian, dan memberi bantuan logistik. Yaitu peninjauan dan koordinasi tingkat tinggi. Kepala BNPB secara langsung telah mengunjungi Kudus, melakukan rapat koordinasi lintas instansi, serta meninjau pengungsian warga. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan bencana yang akan atau segera dilaksanakan. Yaitu yang pertama yaitu ada normalisasi Sungai Juwana sebagai solusi jangka panjang. BNPB dan Balai Besar Wilayah Sungai menegaskan bahwa normalisasi aliran Sungai Juwana adalah bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Kudus. Normalisasi ini mencakup pelebaran, pengerukan, sedimentasi, dan penataan saluran sungai sehingga mampu menampung debit air lebih besar saat hujan ekstrim. Yang kedua yaitu ada penambahan armada operasi modifikasi cuaca. BNPB membuka peluang untuk menambahkan jumlah pesawat dalam operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah memperluas jangkauan dan efektivitas usaha mengurangi curah hujan tinggi. Yang ketiga yaitu peningkatan anggaran dan mitigasi bencana Jateng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menaikkan anggaran penanggulangan bencana pada 2026 untuk memperkuat kemampuan mitigasi dan respon di wilayah rawan bencana termasuk Kudus. Selanjutnya ada kesimpulan, banjir di Kabupaten Kudus tahun ini disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang mencapai lebih dari 500 mm di Pegunungan Murai, luapan Sungai Gelis, Sungai Piji, dan Sungai Kawe.
keterbatasan sistem drainase, serta terjadinya 135 titik tanah longsor yang memperparah kondisi bencana. Kerentanan masyarakat Kabupaten Kudus terhadap banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor sosial seperti kepadatan penduduk, kelompok rentan, tingkat pendidikan. Selanjutnya ada ekonomi, yaitu ada tingkat kemiskinan, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang terakhir ada psikologis, yaitu trauma dan stres pasca bencana. Yang terakhir yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi penetapan status tanggap darurat, evakuasi dan pengelolaan pengungsian, distribusi bantuan logistik, penanganan infrastruktur darurat dengan alat berat, serta monitoring dan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat.